Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Islamiyah Kamil, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi selaku dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan Universitas Dian Nusantara. Lalu yang saya hormati narasumber kami pada hari ini yaitu Kak Riki Irwansyah, dan yang saya hormati teman-teman semua yang hadir dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Vanessa Bimbira Putri selaku moderator pada wawancara kali ini, serta anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Aisyah Zaskia Fauzi, lalu ada Gevira Safira Safa, setelah itu ada Risma Septiani dan Hanifa Nurul Fadilah, dan terakhir ada Kamelia Nuria. Dalam rangka memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perpajakan, kami turut mengundang narasumber untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PPh Badan dan PBJT. Nah, sebelum kita ngobrol makin dalam, boleh dong Kak ceritain tentang background Kakak. Nah, udah berapa lama nih menyelami dunia perpajakan dan biasanya klien kayak gimana yang paling sering Kakak tangani? Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya teman-teman. Aku izin jawab ya untuk pertanyaannya. Sebelumnya kenalin, namaku Riki Irwansyah, biasa dipanggil Riki. Nah, aku mulai bekerja di konsultan pajak itu sejak bulan September 2025 kemarin. Ya, jadi sebenarnya masih baru sebetulnya gitu. Nah, sebelumnya waktu masuk tuh aku di accounting sebetulnya. Cuma karena ada suatu kendala gitu, akhirnya aku dipindahin ke bagian pajak gitu. Nah, di bagian pajak itu biasanya yang sering aku hadapin itu, jadi gini, aku melaporkan memegang klien itu untuk perusahaan sama untuk orang pribadi juga. Dimana kalau untuk orang pribadi itu yang biasanya itu misalnya dia punya usaha nih, usahanya itu perorangan doang gitu, nggak atas nama badan atau CV atau PT gitu. Nah itu biasanya aku bantu lapor untuk dia punya pajak UKM-nya begitu. Nah kemudian juga ada juga untuk yang orang pribadi yang dimana dia harus bayar pajak PPh 25, yang dimana PPh 25 itu adalah cicilan untuk pajak PPh 29 di tahun berikutnya, supaya nanti ini FYI aja teman-teman ya, PPh 29 itu tuh pajak kalian yang harus kalian bayarin selama 1 tahun gitu. Itu misalkan kalian punya penghasilan nih dari 2 pemberi kerja, itu otomatis bakal kurang bayar. Nah itu PPh 29 namanya. Seperti itu. Nah terus juga untuk badan, aku bantu mereka untuk membayar dan melaporkan pajak mulai dari PPh 21, PPh unifikasi, yang dimana itu PPh unifikasi itu paling banyak variannya. Ada dari PPh 23, PPh 4 ayat 2, terus juga ada dividen, gitu-gitu. Nah, kemudian aku juga bantu mereka untuk bayarin PPh 25 juga. Jadi nggak cuma orang pribadi doang yang punya PPh 25, tapi juga badan juga punya. Kemudian juga aku bantu mereka untuk bayarin PPN. Nah, aku juga bantu mereka untuk bayar PPN sama pajak daerah atau Pemda, begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang akan ditanyain sama teman-teman saya. Silahkan disimak ya Kak. Boleh. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai kayak membahas lebih detail ya Kak, aku mau tanya kayak bedanya untuk perusahaan kayak perhotelan gitu tuh, apa sih perbedaan paling mendasarnya antara kewajiban pajak PPh pusatnya sama pajak daerahnya gitu, biar kita semua nih sebagai orang awam nih kita tahu gambarannya tuh bagaimana gitu. Oke. Sebelumnya aku mencoba untuk menjawab sesuai dengan kapasitas aku ya. Kalau misalnya aku ada yang kurang tepat, aku mohon maaf gitu. Cuman ini sepengetahuan aku aja. Jadi kalau untuk PPh yang dari pusat, pajak pusat itu kan lebih ke arah menjadi penerimaan negara, teman-teman. Sedangkan kalau untuk Pemda itu menjadi penerimaan daerah gitu. Dan setiap daerah itu
punya tarifnya masing-masing gitu loh untuk pajaknya itu begitu. Jadi kalau misalnya kita bayar pajak misalnya kayak PPh 21, PPh unifikasi, PPh 25, PPN itu maksudnya ke pajak pusat atau bakal menjadi penerimaan negara gitu, penghasilan negara. Sedangkan kalau untuk PMB itu kita ke daerah seperti itu. Itu yang paling beda, yang paling apa ya? Yang paling membedakan antara Pemda sama pajak pada umumnya. Mau ngelanjutin ke ranah operasionalnya nih Kak, gimana sih tips atau cara terbaik untuk sinkronisasi data omset di laporan keuangan internal perusahaan sama angka yang kita laporin di SPTPD setiap bulannya? Kan sering tuh kayak rawan selisih gitu ya. Iya. Oke. Aku mau ngirim ke kalian satu contoh. Sebenarnya aku lupa, maaf banget teman-teman, aku lupa buat bawa contoh dari rekapan ada di kantor gitu. Cuma aku ada kok. Aku sebentar, aku kirim ke grup ya, ke kalian maksudnya. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ kalau biasanya aku tuh di kantor aku sebagai konsultan ya, banyak yang banyak yang harus aku kejar gitu. Sebagai konsultan tuh lawan kita itu adalah waktu biasanya teman-teman. Jadi kita tuh biasanya kalau misal, oh ya ini, aku mau jelasin dulu sebelumnya. Untuk pajak Pemda ini, aku tuh megangnya itu bukan badan, bukan hotel atau apa gitu, tapi aku megangnya kos-kosan gitu. Nah itu kos-kosan pun itu mereka harus bayar pajak Pemda. Nah kosannya ini tuh terdiri atas orang pribadi, bukan atas badan. Seperti itu ya. Nah, biasanya aku tuh tiap bulan aku bakal dikasih tahu nih sama klienku. Misalkan dia punya kosan 5 kamar gitu. Aku bakal nanya, Pak, yang terisi berapa ya begitu. Nanti dia bakal jawab nih. Misalkan dia jawab tuh yang terisi tuh 3 kamar. Satu kamar itu harganya 800.000 gitu. Kalau misalkan pajak Pemda itu kan di Jakarta itu 10% ya, pajak Pemda itu tarifnya. Itu berarti kan 800 kali 3 itu 2.400.000. Kalau misalkan 10% tuh berapa gitu. Nah, aku bakal nanya kayak gitu. Nanti aku bakal taruh di sini nih. Rekapannya nih berapa. Aku bakal isi berapa kamar yang terisi, terus berapa harga per kamarnya, terus berapa totalnya per bulan. Nah, biasanya aku menggunakan seperti itu untuk menghindari salah perhitungan atau selisih antara data yang bakal dijadiin sebagai laporan SPT tahunan badan sama pajak Pemda yang dilaporin begitu. Seperti itu. Jadi kita punya rekapan tersendiri lah. Dan nggak lupa juga karena kita konsultan, kita tuh harus mendokumentasikan setiap setiap data yang dikirim sama klien gitu. Misalkan dia lewatnya itu, misalkan dia ngecek nih yang terisi itu 3 kamar, kita harus screenshot gitu. Supaya apa? Supaya memastikan kalau ini tuh benar 3 kamar doang gitu loh. Kalau misalkan ada kesalahan gitu. Oke Kak, sebelum sebentar dulu ya Kak. Dari Kakak sendiri apakah ada data atau yang tadi foto tadi mau di share screen aja atau enggak nih Kak? Mau di share screen gimana maksudnya? Kalau ada Kakak data dari Kakak untuk wawancara kali ini, kalau misalnya Kakak berkenan untuk share screen bisa. Boleh. Ya, aku boleh share screen deh, tapi ya. Aku masih nggak boleh deh aku share screen sana lagi. Minus entire screen. Oke. Aku belum bisa share screen loh. Belum dikasih aksesnya. Boleh minta aksesnya nggak teman-teman? Bisa ding? Udah kelihatan belum guys? Udah kelihatan. Oke. Ini adalah contoh kasarnya gitu ya. Contoh apa ya? Contoh dari rekapan yang aku pakai gitu. Sebenarnya ini untuk lapor
untuk lapor UKM sebetulnya. Kapan UKM sebetulnya ini tuh gitu. Cuma kan sudah gini teman-teman, UKM sama Pemda itu sama-sama dasarnya itu adalah omset. Ya, itu kan kotor ya. Kalau misalnya dia punya penghasilan dalam sebulan itu 5 juta, berarti untuk dasar dari Pemda itu 5 juta, untuk dasar UKM-nya juga sama 5 juta juga gitu. Cuma biasanya kalau untuk Pemda bakal ada nih ditaruh di sela-sela antara ini itu berapa kamar yang terisi begitu. Jadi nanti otomatis bakal keisi, misalnya kita isi 3 kamar, ya udah berarti per kamar 800.000, di sini bakal jadi 2.400.000 misalkan. Nanti di sini bakal terhitung dia punya pajak Pemdanya berapa di sini, sama nanti di sini UKM-nya berapa. Nah, begitu. Nah, untuk disclaimer juga nih, untuk bukan disclaimer, sorry, untuk sekedar informasi buat teman-teman, kalau untuk orang pribadi, UKM dia punya itu dia harus di atas 500 juta omsetnya. Jadi kalau misalkan dia per bulan itu masih belum 500 juta, itu dia nggak akan kena bayar pajak UKM. Tapi kalau misalnya dia udah di atas 500 juta kayak ini, dia baru kena pajak UKM gitu. Gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk badan, misalnya dia omsetnya itu restoran misalnya, kita anggap aja restoran gitu, atau hotel, per bulan dia omsetnya punya 20 juta. Kalau gitu, si hotel ini tuh dia harus bayar pajak Pemdanya sebesar 2 juta, sama bayar pajak UKM-nya langsung, walaupun dia belum 500 juta gitu. Jadi kalau untuk OP itu ada pengecualian lah begitu teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini juga saya ada ngasih untuk kalau misalnya saya udah buat e-billing nih, nanti saya bakal ajarin juga ke teman-teman gimana caranya lapor pajak Pemda. Nah, di sini kita udah, kalau misalnya kita udah buat e-billing, kita bayar dong. Kita bayar itu, kita di sini bakal taruh dia punya tanggal bayarnya berapa. NTPN itu ada, biasa kalau misalnya kita lihat di bukti pembayaran, itu bakal ada NTPN. Itu sebagai bukti pembayaran kita. Tuh. Ini ada tanggal chat biasanya. Tanggal chat itu yang seperti itu yang tadi yang saya bilang, saya nanya ke klien berapa isi yang terisi, terus dia jawab misalnya tanggal 1 Mei gitu. Terus tanggal lapornya, nomor lapornya gitu. Nomor lapor itu biasanya kalau untuk Pemda kita isi sama NTPD. Nanti kita lihat lebih jauh lagi gitu. Seperti itu. Oke, satu lagi dari aku, Kak. Di dalam hotel itu kan biasanya ada restorannya ya. Nah, untuk mekanisme pajak restoran sendiri itu gimana, Kak? Apakah pelaporannya harus dipisah atau justru digabung aja jadi satu kesatuan sama hotelnya, Kak? Oke. Seperti yang tadi udah aku kasih tahu ke kalian, kalau dasar pengenaan pajak Pemda itu adalah omset. Jadi gini, itu tergantung daripada dia punya restoran itu dimiliki oleh pihak internal dari hotel tersebut atau dari luar. Itu harus dipahami dulu. Kalau misalkan dia dari luar, bukan dari pihak internal hotel tersebut, itu bukan bagian dari hotel. Itu bagian dari hotel, tapi misalnya yang pemiliknya itu gitu loh. Paham kan? Kalau misalnya itu bukan dari punya si hotel, bukan dari yang satu kesatuan dari si pemilik hotel itu maka dipisah pajaknya gitu. Mereka bakal bayar pajak sendiri gitu, Pemdanya sendiri. Tapi kalau misalkan itu masih ke dalam kepemilikan dari yang si punya hotel, itu digabung sama pajak hotelnya gitu. Seperti itu. Misalkan pajak, contoh si restoran ini punya omset itu 10 juta, sedangkan hotelnya itu untuk sewa kamarnya itu dia dapat penghasilan 50 juta. Berarti kan DPP-nya 60 juta. Gitu, berarti Pemda yang harus dibayar itu 6 jutaan. Kayak gitu contohnya. Berbeda dengan kalau misalkan Gevira punya hotel, terus Aisyah punya restoran, terus buka restoran di hotelnya Gevira misalkan, itu otomatis Aisyah bakal bayar pajak Pemdanya sendiri, Gevira bakal bayar pajak hotelnya sendiri gitu loh. Seperti itu. Betul, tergantung pada ownernya begitu. Oh iya Kak, kalau misalnya nih ada pembatalan pesanan kamar atau di cancel nih Kak, terus uang mukanya hangus. Secara aturan pajak itu sebenarnya masuk objek PWJT atau diakui sebagai pendapatan lain-lain ya Kak?
Kalau kayak gitu, segini, pajak rendah itu kan adalah pajak yang dimana atas penghasilan yang berasal dari dimana konsumen ini tuh menggunakan fasilitas dari kita, gitu ya. Kalau misalkan si konsumen itu membatalkan em, membatalkan kayak dia pengen nginep tapi dia cancel, otomatis kan dia nggak menerima fasilitas dari kita dong, ya kan, nggak menerima apa yang seharusnya, kayak misalnya dia nggak menerima kamar tersebut gitu loh, nggak menerima operasional kita gitu, itu itu nggak termasuk jadinya kalau kayak gitu. Jadinya itu uang yang udah masuk itu terus dia cancel, misalnya dia DP terus dia cancel nih, itu DP itu otomatis nggak termasuk ke dalam pajak Pemda, tapi masuknya ke dalam penghasilan lain-lain untuk si hotel tersebut begitu. Ada lagi? Ya. Terus nih ya Kak, supaya misalnya kita aman nih, supaya aman, pas laporan PBJT bulanannya itu, dokumen sumbernya itu dari apa aja sih Kak? Wajib dilampirin atau diarsipin sama perusahaan yang Sorry, boleh diulang nggak? Aku kurang jelas dengarnya. boleh maaf Kak. Supaya aman pas laporan PBJT bulanannya Kak, dokumen sumbernya atau supporting dokumennya itu apa aja sih Kak yang wajib dilampirin atau diarsipin sebagai perusahaan sama perusahaan sebagai bukti pendukung. Oh, begini. Aku izin share screen lagi ya teman-teman. Boleh Kak. Nah, untuk yang tadi, untuk dokumen-dokumen apa yang menjadi pendukung, khususnya untuk kita lapor SPT tahunan badan misalkan. Untuk Pemdanya sendiri itu, pertama kan kita udah punya rekapan nih di sini ya. Kita udah punya rekapan. Sebentar, ini cara ngecilnya gimana ya? Ya udahlah, biar aja. Nah, pertama kan kita punya rekapan nih. Rekapan ini sebenarnya ini penting teman-teman, untuk menghindari kesalahan pencatatan atau selisih begitu. Ini menjadi pendukung pertama. Nah, kedua, untuk Pemdanya sendiri, aku mau ngasih tunjuk ke kalian ya. Jadi untuk kita lapor Pemda itu kita bisa masuk lewat pajakonline.jakarta.go.id garing login. Tuh. Aku coba masuk dulu ya. Gimana ya? Nah, untuk masuk ke pajak Pemda juga teman-teman, itu dia harus menggunakan ini kalau misalkan X-nya dipencet, ya apa ya? Nah, untuk masuk ke pajak Pemda itu dia harus menggunakan email. Ya, muncul lagi. Dia pakai email. Terus kita masukin juga dia punya sandinya berapa. Nah, di sini nanti kita pas masuk pertama teman-teman, dia bakal kayak gini tampilannya. Nah, ini kita bakal kalau misalnya lapor pajak Pemda, itu kita pilih yang jenis pajak. Nah, di jenis pajak ini nanti kalau misalnya ada PKB, PBB, PBHT, PBHTB, macam-macam pokoknya. Nah, karena kita perhotelan, kita pilih yang PBJT, jasa perhotelan. Nah, di sini untuk Pemda itu yang harus pertama kita lakukan itu adalah pembayaran kan. Jadi untuk Pemda itu dia ada 2 kali tahapan. Pertama itu adalah pembayaran, kedua itu adalah pelaporan. Jadi habis kita bayar, kita wajib melaporkan nih bahwa kita tuh udah bayar loh, gitu. Jadi kita di sini pilih yang pembayaran. Nah, jangan lupa juga nih di sini kita pilih objek pajaknya yang mana. Kalau di sini kan aku contohnya punya klienku ya. Di sini dia ada kos Citra Garden 2 sama kos Lebih Purnama. Nah, aku pilih yang ini. Nah, di sini pembayaran kita wajib untuk input. Misalkan aku mau store
Untuk yang bulan Mei misalkan, kita kesini input setoran pajak. Nah, di sini pilih untuk tahun pajaknya tahun berapa, terus masanya masa apa. Misal karena kita mau lapor bulan Mei, pilih yang Mei. Oh ya, sorry. Karena bulan Mei itu belum selesai, belum berakhir, jadi nggak bisa. Aku lupa. Jadi masih belum boleh. Berarti kita harus pakainya yang ini aja deh, yang April aja. Kita lihat yang April. Nah, di sini teman-teman, nanti kalau misalkan pokoknya nanti dia ada sampai kita nanti bikin e-billing. Nanti kita di situ bakal diminta untuk kita masukin berapa harus kita bayar pajaknya. Seperti itu. Nah, nanti juga setelah itu kita pilih banknya mau bank apa. Jadi kita bakal dikasih kebebasan nih buat kita nentuin bayarnya pakai apa gitu. Biasanya kalau misalnya kita untuk lapor pajak pada umumnya, misalnya pakai A21, itu dia di Cortex bakal langsung muncul e-billing tanpa meminta untuk bayar pakai apa gitu. Tapi kalau di Pemda itu bakal ditentuin tuh kita bakal bayar pakai apa. Misalnya pakai BCA, pakai BNI, segala macam gitu. Nanti kalau misalnya kita udah bayar, nanti begini nih. Nanti pas kita ke pembayaran, dia bakal ada keterangan status pembayarnya sudah dibayar. Nah, untuk yang di sini keterangan ini surat setoran pajak daerah SSPD ini wajib kita download. Kita download dulu. Nah, tampilan dia bakal seperti ini teman-teman. Nah, aku mau ngasih tau nih kalau ini NTPD nih yang tadi itu yang aku bilang yang harus diisi di rekapan sini di nomor lapor misalkan di nomor lapor Pemda gitu. Itu harus diinput gitu untuk bukti aja sih sebenarnya. NTPD bakal seperti ini. Nah, nanti setelah kita download NTPD-nya, kita masuk ke pelaporan gitu. Nah, di pelaporan ini aku nah seperti ini. Nanti kita bakal disuruh milih kita mau lapor masa berapa, masa apa gitu. Terus kita ke bawah, dia bakal konfirmasi nih komset kita berapa gitu. Pada kemarin 6.400.000, bulan April berarti segini. Terus untuk pajaknya berapa begitu kan. SPTPD dapat dicetak. Nah, nanti kita bakal boleh download ini. Nah, ini bentuknya ya. Tanda terima pelaporan SPTPD begitu. Sama satu lagi ini. Agak lama ya. Anda terima pelaporan SPTPD. Nah, nggak ada yang beda. Nah, kayak gini bentuknya. Ini bisa kita jadikan sebagai dokumen pendukung nih bahwa kita sebenarnya udah lapor loh, kita udah bayar, kita udah lapor gitu. Kalau misalnya kita kalau kita lapor itu pasti kita udah bayar, pasti kita udah bayar gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bayar, belum tentu kita udah lapor. Itu harus kita ingat gitu. Kalau mau ituin pajak Pemda, kalau mau ngurusin pajak Pemda gitu. Nanti di sini bakal tulis ini persewaan kamar. Dia 6.400.000. Ada nggak nih penjualan makanan dan minumannya yang kayak aku bilang tuh itu fasilitasnya apa aja, fitness center, restoran segala macam gitu seperti itu ya teman-teman. Terus juga nanti di sini bakal tulisin nih tanggalannya gitu, tanggal melapornya begitu seperti itu. Jadi 3 dokumen itu sih enggak sih berapa ya, 1, 2, 4. Oh ya, 4, ada 4. Jadi kita ada 4 dokumen sebetulnya yang bakal jadi pendukung kita. Pertama itu adalah bukti bayar. Terus kedua itu adalah surat konfirmasi. Ketiga itu adalah SPD kalau nggak salah yang tadi tuh, yang ada NTPD-nya, aku lupa. Terus ada 5 berarti. Yang 2 lagi itu yang tadi itu. Yang terakhir setelah dia berhasil dilaporin seperti itu.
Oh, oke, baik. Hmm. Aku mau nanya nih Kak, Boleh. selama Kakak nanganin klien, itu kesalahan apa aja sih yang paling sering ditemuin pas pelaporan PB PBJT hotel oleh WP Badan? Terus biasanya gimana cara paling efektif buat ngebenerinnya gitu? Sebenarnya untuk apa ya, untuk kendala dalam pelaporan apa dalam mengurusi untuk pajak vendor ini tuh eh, gini teman-teman, aku mau cerita sedikit ya. Jadi sekitar bulan Maret kemarin itu, pas aku mau lapor pajak Pemda, aku kan karena aku berkali dengan waktu, kalau untuk sebagai konsultan itu, Pemda itu harus dibayar paling akhir itu tanggal 10. Tanggal 10 di, misalnya kita mau lapor bulan Maret nih, mau lapor yang bulan Maret, Mas Maret, itu kan otomatis kan dikerjain di bulan April. Untuk pembayarannya paling terakhir tuh di tanggal 10 April gitu, selalu tanggal 10. Sedangkan untuk batas pelaporannya itu setelah kita bayar kita lapor dong, batas pelaporannya itu tanggal 15 di bulan selanjutnya. Berarti di tanggal 15 April dong terakhir pelaporan. Nah, karena itu paling gampang, Pemda itu paling gampang, aku selalu buat dia tuh di tanggal 1, ya kan? Dan aku masuk aku masuk di aku masuk di bulan April, aku langsung kerja tuh tanggal 1, aku langsung bikin e-billingnya gitu kan. Terus habis itu biasanya di kantor itu bakal nunggu semua dari teman-temanku untuk ngurusin pajak Pemda juga, sampai ngumpulin e-billing semuanya, barulah dibayarin biar sekaligus ke bank begitu kan. Nah tapi yang jadi kendala gini, aku sering dilema sudah teman-teman, antara mau ngerjain itu di awal banget di tanggal 1 atau nunggu dulu nih di akhir-akhir. Kenapa? Karena kayak kemarin tuh kejadian aku udah buat nih e-billing nih di tanggal 1, terus teman-temanku buat di tanggal 7. Ternyata untuk masa Maret itu dia ada insentif, ada diskon dari Pemda, dari pemerintah gitu. Dari pemerintah daerah ada diskon. Biasanya diskonnya itu adalah 20% gitu. Jadi pajak yang harus kita bayar itu adalah misalnya kita bayar 2 juta nih, kita cukup bayar 80%-nya aja dari 2 juta tersebut gitu. Seperti itu. Otomatis aku harus membuat ulang dong e-billingnya tersebut, ya kan? Harus buat ulang gitu-gitu. Bayangin kalau misalnya aku buat tanggal 1, terus aku bayar juga di hari tersebut. Gimana? Itu sering apa ya? Jadi dilema buat diriku sih sebenarnya gitu. Makanya sekarang tuh aku kalau buat e-billing Pemda itu di tanggal 7 atau tanggal 9 gitu. Dekat akhir-akhir lah pas mau bayar-bayar gitu. Gitu. Itu sih biasanya sering jadi kendala buat aku. Karena apa ya, si pemerintah ini tuh nggak ngasih tahu kalau ada insentif gitu loh. Sering gitu. Jadi sering kelolosan gitu. Baik, sepertinya cukup pertanyaan untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya Kakak mengenai PPh Badan dan BPJT hari ini. Dari wawancara singkat ini, kami jadi lebih paham bagaimana kedua jenis pajak ini bekerja, terus juga dampaknya bagi wajib pajak dan pelaku usaha. Semoga informasi yang Kakak diberikan atau sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran pajak yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ucapkan makasih Kak Rifki. Ya, sama-sama semua. Semangat teman-teman. Semoga sukses ya. Bagus ya nilainya ya. Terima kasih, Kak. Ya, amin. Amin. Amin.